Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail dan sebelum lahirnya Ishak, jadi Ismail ini masih masa menyusui, masih di bawah 1 tahun umurnya. Datang perintah Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Mekah waktu itu ikhwah-ikhwah sekalian adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jal melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada tumbuhan, jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada, gersang, nggak ada kehidupan. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Adam alaihissalam dengan anaknya Syith. Kemudian pada saat terjadi banjir besar, kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam, termasuk Ka'bah hancur pada saat itu, tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya Bakkah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali. Diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, turunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, nggak ada instruksi, nggak ada informasi, nggak ada bekal yang cukup. Ibrahim alaihissalam tiba-tiba balikkan untanya menuju ke arah Palestina, mau pulang. Diikuti oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah? Tidak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada hewan, nggak ada kehidupan. Ibrahim alaihissalam cuma bisa netesin air mata, tetap jalan. Diikuti lagi, ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah, tidak ada kehidupan, nggak ada manusia, nggak ada batu, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada hewan. Ibrahim AS tetap jalan menangis. Yang ketiga kali Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini dan seterusnya. Tetap saja Ibrahim AS jalan. Maka Hajar akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim AS tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas, kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, gak apa-apa. Ibrahim AS pun pulang ke Palestina. Di tengah jalan dia berdoa, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi di tempat rumahmu yang mulia Allah, agar dia mendirikan sholat sebagaimana engkau telah perintahkan ya Allah. Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal mendampingi mereka. Karena perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam, tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail, pulang ke Palestina. Nggak ada tugasmu tinggal di Mekah. Kita kembali ke Hajar alaihissalam. Hajar waktu itu merasa prihatin setelah Ibrahim alaihissalam sudah tidak kelihatan lagi di jauh padang pasir sana. Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas. Air yang diminum tinggal sedikit. Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba kesempatan coba cari sesuatu di situ, ada kehidupan, ada pohon, ada manusia kah? Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada 2 bukit namanya Safa dan Marwa. Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik, ada fata morgana, ada kesannya kayak kelihatan air padahal sebenarnya tidak, karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di Safa, dia lihat ke gunung Marwa, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar alaihissalam turun dari Safa. Di tengah-tengah lembah dia berlari, naik di Marwah, dia lihat kiri kanan gak ada air, dia lihat ke arah Safa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia, turun dari Marwah, di tengah-tengah lembah lari lagi, kemudian naik di Safa, terjadi sama. Sampai 7 kali dia bolak-balik, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus begitu sampai 7 kali. Terakhir di Marwah dia lihat, oh berarti tidak ada ini. Lalu dia kembali ke anaknya Ismail. Waktu dia kembali ke Ismail AS, dia kaget, ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air. Ada khilaf di antara ulama tentang dari mana mata air itu. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim AS, tapi riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis, itu juga lemah. Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim Jibril dan mengepakkan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Pada saat Hajar tiba, lihat air, dia datangin air tersebut dengan semangat, lalu dia buat bendungan kecil dari padang pasir itu. Sambil mengucapkan lafaz yang digunakan dalam bahasa Palestina, bukan orang Arab ya, ini bukan bahasa Arab. Bahasa asli orang Palestina, dia mengatakan zam-zam. Artinya apa?
berkumpullah, berkumpullah. Jadi makna Zam-Zam itu sebenarnya. Maka dia bilang Zam-Zam, ditutup sama dia. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak bendung, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi kekhawatiran seorang ibu takut airnya habis. Tapi kalau dia biarin, udah jelas berkah dari Allah. Jadi lautan yang luas. Bayangkan sekarang miliaran orang yang minum gak habis-habis gitu. Baik, akhirnya pada saat itu kejadian terjadi di Jazirah Arab yang lain, tepatnya di negeri Yaman. Ada bendungan namanya Bendungan Ma'rib. Terkenal sekali negeri Yaman. Surah Saba menjelaskan masalah itu. Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, bendungan itu Allah hancurin, sehingga akhirnya di sisi barat dan timurnya negeri Saba dulu ini penuh dengan semua, di sisi baratnya pohon buah-buahan, di sebelah timurnya semua jenis sayuran ada, kaya raya mereka. Tapi karena mereka kufur, Allah hancurkan bendungannya, lalu Allah ganti dengan pohon-pohon yang berduri. Ringkas cerita, keluarlah suku-suku Arab dari Yaman pada saat itu, dan waktu itu tidak ada suku Arab kecuali di Yaman. Mereka keluar menuju ke negeri Syam. Jadi mereka mau menuju ke negeri Syam. Di tengah-tengah jalan itu ada kota Mekah. Mereka lewatinlah Jazirah Arab itu menuju ke negeri Syam, karena negeri Syam ini subur. Mereka mau pindah ke sana gitu. Ternyata lewat di dekat lembah Mekah, mereka temukan di atas lembah Mekah itu ada banyak burung berputar-putar. Mereka bingung, setahu kami di lembah ini nggak pernah ada air, kok bisa ada burung lagi berputar-putar? Mereka mampir, utus 2 orang, coba lihat di sana ada apa. Mereka kaget, mereka temukan Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam duduk di sebelah mata air Zam-Zam. Mereka mengatakan, kami ingin tinggal di sini, suku kami cukup besar. Tidak disebutkan jumlah mereka, tapi yang jelas ratusan orang pada saat itu. Satu suku semuanya pindah dari Yaman ke negeri Syam. Dan ini hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa minta diutus kepada Hajar dan Ismail orang yang bisa hidup bersama mereka. Dan suku ini bernama suku Jurhum. Keluarlah suku Jurhum ini terus masuk, kemudian pamit dengan Hajar, wahai ibu, kami ini adalah suatu suku yang besar dan kami keluar dari negeri Yaman, tapi kami nggak punya tempat tinggal. Bisa nggak kami tinggal di sini? Nanti kami bentuk komunitas, kami punya peternakan, kami juga ahli perkebunan, karena mereka memang ahli perkebunan di Yaman, gitu kan? Kami akan buat dan kami akan bayar upeti. Yang penting kami bisa hidup dekat mata air ini. Kata Hajar, baiklah. Maka spontan pada saat itu terbentuk komunitas kota Mekah. Mereka membangun rumah, mereka sudah bawa peternakan, unta, sapi, kambing dibawa dari kampungnya Yaman. Terus mereka juga sudah mahir bercocok tanam. Ringkas cerita, menjadi rapilah Mekah itu, mulai ada penghuni. Pada saat itu Ismail alaihissalam tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum. Ismail alaihissalam bukan orang Arab, karena beliau dari Ibrahim alaihissalam orang asli suku Babilonia dari Irak. Ismail berbaur sampai besar dan menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Setelah menikah, tapi tidak disebutkan di sini prediksi umurnya Ismail alaihissalam, maka datanglah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengunjungi Mekah. Beliau datang mengunjungi istrinya. Tapi pada saat itu yang saya dapat dalam buku sejarah adalah setelah Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Datang dan Ismail ini sangat gemar alaihissalam berburu. Maka dia pun lagi keluar berburu. Ibrahim datang ke rumahnya lalu bertanya pada istri dari belakang pintu, di mana suamimu? Dikatakan lagi pergi berburu. Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya mengeluh, hidup kami susah, hidup kami nggak enak, hidup kami gini. Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, kalau suamimu kembali titip pesan bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya. Pulanglah Ibrahim alaihissalam setelah ketemu Hajar beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palestina. Ismail alaihissalam kembali, lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya, tanya istrinya, siapa yang datang? Oh, ada tamu namanya Ibrahim. Apa yang dia bilang? Dia tanya masalah-masalah kita di sini, lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya, keadaan kita di sini. Lalu apa pesan dia? Dia katakan, gantilah tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu. Diceraikanlah istrinya yang pertama. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim alaihissalam kedua kali, ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurhum yang lain. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana kabar kamu, di mana Ismail? Dia bilang, suami saya lagi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah. Alhamdulillah hidup kami cukup, alhamdulillah kami bahagia, alhamdulillah begini, selalu muji Allah.
Maka kata Ibrahim alaihissalam, kalau suami kau kembali, katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu, dia belum ke rumah ibunya, lalu dia tanya istrinya, siapa yang datang? Dia katakan ada satu orang nama Ibrahim. Apa pesannya? Dia suruh pertahankan tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu. Ringkas cerita, Ismail ketemulah dengan Ibrahim alaihissalam. Ada perintah Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail, perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Dan yang luar biasanya, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja. Dan perlu kita tahu, para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam dalam surah Anbiya, dalam surah Ibrahim diceritakan, dia berkata kepada Ismail, bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail menjawab dengan sangat santun, sangat baik, wahai ayahku, lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim dan Ismail AS sepakat, ayo dah kita jalani apa perintah Allah. Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina. Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim AS di 3 titik di dekat gunung Mina yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembelih anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya, lalu Ibrahim AS melempari 7 kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di titik 1 syaitannya pergi, di titik 2 kemudian dia datang lagi, dilempar lagi, titik 3 juga begitu. Akhirnya setelah 3 kali dilempar tidak datang lagi syaitannya. Kemudian sampai di tempat sembelihan, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tallahu lil jabin. Pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya, pedangnya sudah diangkat dan sudah diayunkan, Ismail sudah pasrah, Ibrahim AS sudah pasrah, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini kita perlu juga ambil pelajaran di sini, ikhwah akhwat sekalian. Cobaan Allah SWT itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat sudah betul-betul pasrah, diangkat pedang, dia sudah akan sembelih, ditahan pedangnya oleh Jibril AS, lalu kemudian digantikan dengan sembelihan yang agung, maksudnya seekor domba yang besar. Lalu Allah mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Hai Ibrahim, kau sudah percaya mimpi yang telah kami kasih, maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi. Digantilah sembelihan tersebut. Lalu kemudian Ibrahim dan Ismail AS diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam semuanya. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim AS kepada Ismail AS, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya. Karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh. Maka Ismail pun alaihissalam keliling di sekitar padang pasir situ mencari. Tidak lama kemudian dia bawa datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail AS membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, dari Allah turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah batu tersebut, ditaruh di posisi sekarang Hajar Aswad. Setelah selesai, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril AS, perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih kata Ibrahim AS, sampai di mana suaraku ya Allah? Nggak bisa, suaraku nggak mampu nyampein ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kata malaikat Jibril, ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim AS pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Tapi ini sebuah athar, tidak disebutkan tentang kesahihannya. Ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak, mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan suara Ibrahim AS dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Bahkan Allah SWT menceritakan, datang orang-orang tersebut sampai dhamir. Pakai dhamir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan. Datanglah mereka dalam ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim AS dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji.